kita semua diberi nikmat kesehatan, sehingga bisa bersilaturahmi meskipun lewat online di event webinar Rumah Inovasi. Ibu Bapak yang saya hormati, di tengah wabah Corona ini tak lupa tentunya mari kita panjatkan doa bagi keluarga, bagi sahabat, bagi rekan kerja kita yang kebetulan saat ini sedang mendapat cobaan dengan penyakit COVID-19. Semoga mereka diberikan kesembuhan segera. Sebelum memulai event hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aristian. Saya adalah Regional Manager dari Worldwide Quality Assurance untuk kawasan Asia Pasifik. Dan hari ini saya mendapatkan amanah untuk menjadi host menemani pembicara kita sampai akhir acara. Rundown hari ini sederhana saja, jadi kita sudah buka yang pertama hari ini, kemudian langsung nanti akan ada presentasi oleh pembicara kita. Saya mau panggil Pak Welizang namanya tapi nanti saja saya panggil. Beliau adalah CEO dari Omaru, dan selama acara Bapak Ibu kita tidak perlu ada khusus event tanya jawab, jadi bagi yang mau bertanya monggo langsung melakukan chat ke saya. Sekali lagi saya berharap Ibu Bapak interaktif selama event sampai jam 3 sore hari ini, yaitu dengan cara menuliskan chat di chatting ya. Jadi kalau ada pertanyaan monggo diajukan di sana. Dan kemudian estimasi sebelum jam 3 kita harap sudah selesai, kemudian ditutup oleh foto bersama. Dan tidak lupa saya informasikan bahwa event hari ini terselenggara atas kolaborasi antara Worldwide Quality Assurance atau WQA dengan FAS Internasional serta dengan omaru.id. Oke, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya langsung memanggil pembicara kita. Pak Welizang sudah ada, Mas Iwan tolong di unmute ininya. Sebentar. Saya biar akrab mungkin saya panggil Bro Weli ya, sebentar. Siap. Oke. Selamat siang Bro Weli. Selamat siang. Terima kasih waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan Bro Weli dulu kepada para peserta webinar hari ini. Jadi saya mungkin panggil teman-teman ya biar akrab ya. Teman-teman, kalau Ibu Bapak terkesan tua semua ya Bro Weli ya. Betul. Teman-teman. Ya, silakan. Teman-teman, jadi Bro Weli ini pernah sebentar, mungkin langsung saya lihatkan saja CV-nya. Jadi pernah menjadi Security Product Manager di IBM, kemudian juga CEO di LittleSense.com, CEO di @sangkek.com, kemudian Direktur pada PT Catur Paramita Indonesia dan Direktur di PT Kopi Jambi. Ini luar biasa CV-nya ya. Dan saat ini adalah CEO di omaru.id. Nah, mungkin nanti apa itu Omaru, beliau juga akan informasikan nanti di akhir ya, Bro Weli ya. Jadi siap. Untuk mempersingkat waktu, Ibu Bapak, ini saya lupa, ini mungkin hari ini adalah webinar Rumah Inovasi yang pertama bulan puasa ya. Jadi kemarin kita sebelum bulan puasa. Jadi selamat puasa juga bagi umat Islam yang menjalankannya hari ini. Tetap puasa ya, sambil nonton webinar, anggap saja ngabuburit. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Bro Weli, monggo. Siap. Terima kasih Pak Aris, Bro Aris. Mungkin kita sedikit sharing lah hari ini, lebih ke sharing dan diskusi ya, mengenai apa sih digital community selling yang menjadi sebuah ide dari omaru.id, di mana kita ingin sedikit sharing ya mengenai bagaimana sih konsep dari digital community selling itu sendiri. Mungkin bisa next slide Pak, silakan. Oke, kalau kita melihat zaman sekarang ini ya, kita sudah tidak bisa mengingkari lagi bahwa kondisi sekarang adalah kita masuk di arah web 4.0, sebentar lagi mau 5.0, di mana kita berbicara bahwa pengguna internet itu sudah sangat dominan sekali di dunia. Kalau kita melihat dari data statistik di Indonesia sendiri,
Untuk 2020 itu sudah 196,7 juta orang, hampir kurang lebih sekitar 85% dari penduduk Indonesia itu sudah melek akan internet, sudah melek akan dunia yang berbasis digital. Kalau kita ngeliat juga untuk Instagram, kita 69,7 juta, 80% dari pengguna di Indonesia itu adalah 15 sampai 45, di mana ini merupakan usia-usia yang sangat produktif ya. Makanya banyak sekali negara-negara lain berusaha untuk masuk ke kita, karena memang usia produktif dari 80% pengguna internet kita itu di usia 15 sampai 45. Nah, 130 juta pengguna Facebook, dan kita adalah peringkat 5 negara pengguna internet terbesar. Jadi kalau kita simpulkan bahwa di Indonesia merupakan pangsa pasar terbesar untuk sosial media, internet, maupun segala sesuatu yang berbasis digital. Mungkin bisa next slide. Ini data mungkin akan nambah kalau masa pandemi ya, Bro Eli ya? Betul sekali. Apalagi sekarang ini pemerintah lagi sedang menggiatkan di 5G, di mana di UK dan Amerika juga sudah jalan ya, di China sudah jalan 5G. Dan dengan 5G itu sendiri, kemampuan streaming ataupun kemampuan internet kita juga jauh luar biasa jadinya, sehingga semua yang berbasis digital itu sudah sangat biasa lah ya bagi sekarang pengguna-pengguna internet di Indonesia. Seperti itu, bro. Saking cepatnya belum ditekan sudah download sendiri gitu ya. No buffering jadinya, no buffering. No buffering ya. Oke, kita next slide. Kalau kita ngelihat di sisi slide berikutnya, oke. Nah, kalau kita ngelihat juga di sini 17 dari yang 80% itu 72% itu di usia sangat produktif, 17 sampai 35. Makanya kalau kita ngelihat sendiri kondisi startup sekarang ini, banyak sekali anak-anak muda yang sudah mendirikan UMKM maupun startup yang berbasis digital, karena memang pengguna internet dan memang mereka lah yang jadi tulang punggung nanti di ekonomi nasional. Nah, maka dari itu ini sangat efektif dan sangat baik sekali bagaimana kita menjalankan sebuah community digital community selling untuk di dunia digital. Mungkin bisa di next slide. Kita sedikit membahas tentang data. Jadi kalau kita ngelihat itu sendiri bahwa Indonesia itu luar biasa ya e-commerce-nya. Jadi hampir 26 triliun per bulan data 2020, dan sekarang per tahunnya 2020 itu 283 triliun. Jadi kurang lebih itu kita bicarakan bahwa memang sekarang ini digital hampir merajai lah ya, merajai dari sisi ekonomi kita. Sehingga kalau misalnya kita bisa melihat pada saat Harbolnas atau apa tuh luar biasa, dalam waktu sekian jam itu sudah terjadi perputaran berapa puluh triliun, bahkan berapa ratus triliun dalam satu hari. Nah, itu luar biasanya dari bisnis digital yang sekarang sudah ada di kita. Mungkin bisa di next slide. Nah, ini yang menarik. Sebentar, Bro Eli, sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang mau bertanya langsung saja chatting, arahkan ke saya ya, ke host ya chattingnya. Oke, terima kasih. Silakan lanjut. Oke. Nah, ini yang menarik. Kalau zaman dulu kita mengetahui bahwa orang itu setiap melakukan penjualan itu selalu percaya dengan iklan. Tapi setelah 2020, Global Trust dari Advertising melakukan survei ya, Nielsen, hanya 14% yang percaya sama iklan. 78% tuh orang percaya lebih dari rekomendasi. Nah, ini akan dijelaskan di slide berikutnya, kenapa bisa seperti itu. Kita bisa ke next slide. Mungkin ini Bro Eli yang kita lihat sekarang kalau di Jakarta billboard pada kosong ya. Betul. Jadi memang kita ngelihat apalagi di iklan-iklan TV ya, terutama kayak koran tuh, media-media seperti itu juga. Kenapa agak berkurang? Karena memang zaman sekarang ini terjadi perubahan lah behavior dari memang konsumen sendiri, apalagi yang sekarang sudah di era-era milenial ya, kita sebutnya milenial. Itu memang terjadi ada perubahan dari behavior yang nanti akan saya bahas di belakang. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat sendiri, memang sekarang perkembangan digital luar biasa nih, bro.
Kita melihat bahwa memang sosial media ini sudah merubah dunia ya. Kalau kita melihat bahwa konsep dari sekarang ini untuk menjadi sesuatu itu tinggal kita bikin viral di sosial media langsung. Setiap kita bikin viral apa sosial media itu langsung ya. Kita ngelihat kasus-kasus banyak sekali, misalnya contoh untuk melakukan branding, asal kita berani melakukan sesuatu yang berbeda, itu gampang sekali viral. Dan itu sudah merubah konsep dari marketing, di mana waktu zaman dulu untuk membuat sebuah viral itu kita butuh advertising, butuh iklan, dan ternyata sekarang dengan menggunakan kekuatan sosial media, itu menjalankan konsep dari yang dulu di teori marketing yang kita sebut adalah mouth to mouth, tapi sekarang berubahnya adalah wall to wall atau post to post. Nah ini yang memang menjadi sangat menarik nih di dunia digital. Kalau kita ngelihat, memang untuk membuat sebuah konsep ataupun membuat sebuah brand sendiri itu sekarang sangat tergantung dari bagaimana sosial media ini dimainkan, diperankan, yang mana di dalamnya sendiri adalah isinya komunitas. Nah itu yang harus kita pahami juga, bahwa dalam sosial media itu sebenarnya ada kumpulan dari orang-orang yang membentuk sebuah komunitas yang nantinya terbentuk dalam satu populasi yang kita sebut dengan sosial media. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita di next slide. Nah, zaman yang sekarang ini adalah bagaimana kita bisa membuat customer itulah yang menjadi pengiklan kita dengan menggunakan sosial media. Seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan juga, bahwa kalau dulu untuk membuat sebuah brand terkenal, kita membutuhkan advertising dari pihak mengiklankan di mana-mana dari media. Tapi di sini bagaimana kita membuat viral, sehingga kekuatan mouth to mouth, sehingga customer lah akan menjadi influencer kita yang membuat sesuatu itu menjadi menarik. Nah ini kekuatan yang sudah berubah. Nah, saya bahas sedikit, kenapa saya bahas tentang digital sedikit, yang nantinya akan saya larikan ke community sendiri. Apa impact-nya dari perkembangan sosial media yang sudah begitu luar biasa saat ini, dan impact-nya apa terhadap perubahan behavior dari konsumen sekarang. Kalau kita ngelihat di next slide, nah ini ya, akan kita jelaskan kupas sedikit ya. Kalau kita ngelihat konvensional media zaman dulu, itu kita mengenal, mungkin kita diajarkan sampai sekarang itu AIDA. Jadi kita diajarkan bahwa untuk menciptakan sebuah brand yang baik, itu kita butuh attention. Di mana attention itu akan menciptakan interest. Sehingga konsumen mau membelanja, ada keinginan untuk belanja, ada desire-nya untuk menciptakan action. Itu zaman dulu, pada saat sosial media belum ada. Nah, kalau kita sendiri, kalau kita bisa lihat di digital media kita, sekarang ini terjadi perubahan dan kita membuat sebuah formula. Jadi dari Om Aru sendiri membuat sebuah formula bahwa sebenarnya dari attention, pada saat orang attention, orang tidak akan langsung interest. Apa yang akan dilakukan orang ketika dia attention terhadap satu produk ataupun sebuah berita ataupun sebuah event lah kita sebutnya, program. Contoh, pada saat kita mau beli handphone, yang akan kita lakukan itu adalah kita melihat sebuah merek. Pada saat kita melihat sebuah merek sendiri, yang kita lakukan tidak mungkin kita akan interest. Yang kita lakukan adalah kita search. Kita cari tahu tentang produk ini di digital, di internet. Pada saat kita sudah mencari tahu, kita akan sharing ke komunitas kita. Apakah benar nggak sih brand ini bagus? Apakah benar nggak sih brand ini bagus? Ini yang dilakukan sekarang. Pada saat sharing ini sudah didapatkan sama mereka, oh ternyata mereka merekomendasikan mereknya benar nih, bagus kita, merek A. Yang akan terjadi adalah engagement. Oh ternyata teman-teman saya ngomong barang ini bagus. Saya setuju, karena teman-teman saya merekomendasikan saya. Teman-teman baik saya semua berbicara. Saya search di internet, ternyata benar. Komennya baik, feedbacknya baik. Pada saat sudah terjadi engagement, inilah yang akan menciptakan sales yang kemudian kita sebut nantinya adalah di community selling, di mana community selling itu memerlukan sebuah tools mouth to mouth yang sekarang kalau kita sebutnya adalah word of mouth. Jadi kekuatannya memang sudah diposting di walls, Facebook atau apa. Itulah yang terjadi saat ini. Jadi memang sudah terjadi perubahan nih bro, dari sisi behavior dari customer sekarang ini.
Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau ada yang langsung mau bertanya, silakan ya, langsung chat ke ini. Terus ini Bro Ferry, Bro Willy, ini menarik. Saya sendiri melakukan yang di bawah itu, yang akses. Saya suka lari, jadi kalau mau lari, saya mau beli sepatu lari, ya saya klik dulu di internet, yang saya suka, kemudian saya tanya ke WA grup lari saya. Betul. Siapa yang pernah menggunakan sepatu ini, bagus apa enggak, buat kaki apa ya. Nah, ketika ada yang bilang bagus, ya akhirnya saya beli. Jadi ini menarik nih yang kita istilahnya akses ini ya. Betul, memang sekarang kondisi konsumen behavior-nya sudah berubah seperti itu, karena perkembangan dari digital, bro. Jadi memang kalau kita bicara AIDA, itu udah kurang berlaku ya sekarang ya, karena memang kondisinya adalah AIDA itu sebelum digital, tapi setelah digital ya seperti itu. Kita pun melakukan hal yang sama sebenarnya, setelah kita research. Seperti itu. Oke, kita mungkin bahas lebih detail di slide berikutnya. Nah, attention. Nah, setelah kita mengetahui bahwa behaviornya konsumen itu telah terjadi perubahan, apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan sebuah brand itu bisa terkenal? Yang pertama kali atau sebuah program bisa terkenal. Pertama kali kita harus menciptakan attention dulu, sehingga orang itu mau tertarik sama kita. Kalau saya analoginya gampang gini ya. Biasanya kalau saya berbicara dengan komunitas anak-anak mahasiswa atau komunitas yang milenial, saya berbicara seperti ini. Pada saat kamu mau pacaran, simpelnya adalah kamu harus mempercantik diri kamu sendiri, membuat kamu juga terlihat ganteng, sehingga lawan jenis kamu mau melihat kamu. Itu yang kita sebut dengan attention. Bagaimana kita membuat sebuah gimmicks, bagaimana kita membuat sebuah event, bagaimana kita membuat sebuah program, sehingga apa yang kita sasar, target market kita itu sendiri, tertarik untuk mau mengenal kita dulu. Ini yang kita sebut dengan attention. Nah, di dalam sosial media, di dalam digital marketing, itu sangat gampang sekali. Bagaimana kita melakukan strategi booster, bagaimana kita selalu melakukan strategi branding melalui sosial media, sehingga kita menciptakan sesuatu yang menarik perhatian. Nah, biasanya kalau yang menarik perhatian ini sendiri adalah kalau kita ingin cepat, ya kita membuat sesuatu yang anti mainstream, sehingga attention langsung didapat dari market untuk ke arah kita. Nah, ini yang kita bilang strategi attention yang harus dilakukan. Terus kalau kita lihat di next slide, kita bicara tentang Bro Eli, sebentar ada pertanyaan. Siap. Karena kebetulan pertanyaannya nyambung dengan yang sebelumnya tentang akses. Ya. Apakah sejak ada akses ini, apakah brand ambassador sekarang bergeser dari public figure menjadi community figure? Nah, betul. Menarik ya. Makanya kalau kita ngelihat sekarang ini, brand ambassador, banyak sekali brand-brand terkenal. Mereka lebih baik mencari influencernya itu adalah orang yang memiliki follower yang banyak, memiliki komunitas yang banyak, dibandingkan kita bicara dia pakai orang yang selebriti atau apa tapi komunitasnya kurang. Tapi memang sekarang kondisinya adalah beberapa ambasador ya menyadari kepentingan akan komunitas, sehingga mereka juga melakukan, sehingga mereka mempunyai komunitas yang baik, sehingga mereka bisa menjadi paket yang lengkap lah. Tapi kalau kita bicara sekarang ini, kita lihat aja kondisi realnya di lapangan, memang kondisinya adalah seperti itu. Pada saat kita ingin melakukan pencarian brand ambassador, yang kita lakukan adalah pasti pertama kali followernya berapa, komunitasnya ada tidak. Sehingga itu yang sangat efektif saat ini. Bagaimana kita menjualannya itulah ke komunitas, sehingga jelas ya langsung marketnya seperti itu, bro. Oke, ini menarik. Di sini saya baru paham kenapa. Boleh saya sebutin merek ya? Silakan. Kenapa Adidas, Nike, dan merek-merek sepatu lari sekarang brand ambassador-nya di Indonesia adalah para ketua komunitas ya, yang punya betul. Banyak. Bukan atlet lari yang profesional ya, tapi brand komunitas. Karena larinya ke sana. Ya. Sehingga pada saat orang memiliki komunitas, mereka menjadi brand ambassador, mereka bisa menciptakan share dan search yang baik. Sehingga ini followernya, pada saat dia ngeblas ke followernya akan melakukan retweet, melakukan repost, sehingga terciptalah strategi search dan share di digital yang sangat baik.
Sehingga pada saat kita cari, merek ini lagi yang keluar nih, merek ini lagi yang keluar nih. Nah, kondisinya sekarang seperti itu. Boleh ada satu pertanyaan lagi ini? Silakan. Kita lanjut. Apakah kedua metode ini, maksudnya mungkin AIDA dan Access ya, bisa digunakan untuk memikat customer di media sosial? Kalau kita bicara kedua metode, sebenarnya kalau untuk AIDA sendiri, memang sekarang ini agak kurang kompatibel ya kita sebutnya, atau kurang realize ya dengan kondisi saat ini. Karena kondisi saat ini kita berbicara bukan sama citizen, sama kebanyakan sekarang ini kalau kita lihat data, kenapa tadi kita share, yang banyak ini sekarang adalah netizen. Sehingga kalau kita berbicara, kita mau menciptakan attention, kemudian kita langsung menciptakan interest, itu sudah sangat gap yang sangat jauh sekali, sehingga tidak memungkinkan orang yang baru attention langsung interest. Contoh nih, misalnya bro, seperti tadi, kita mau beli sepatu lari. Apakah mungkin pada saat kita tahu satu brand, kita langsung interest? Pasti kita akan search dulu, cari tahu dulu nih. Karena sekarang untuk mencari tahu kan sangat simpel, hanya dengan menggunakan jari kita udah mencari tahu. Kita akan share dulu ke teman-teman komunitas. Nah, itu yang memang kejadiannya, kenyataannya. Makanya kenapa kalau untuk saat ini, untuk kita berbicara di dunia digital, memang sekarang ini yang sangat relevant itu adalah Access, kurang lebih seperti itu. Wow. Ini boleh nggak saya tambah satu pertanyaan lagi? Ini sepertinya Access mulai membuka mata para peserta. Boleh ya? Siap. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Sebenarnya ada 2 atau 3, tapi satu dulu. Bagaimana cara menerapkan metode Access tersebut terhadap perusahaan yang bergerak di bidang jasa, bukan di retail? Ya, sebenarnya untuk semua, langsung saya jawab ya, untuk semua lini bisnis atau apapun, baik barang maupun jasa, sebenarnya semua bisa digunakan dengan menggunakan Access dalam bentuk apakah intangible atau tangible good, itu bisa digunakan. Metodenya kurang lebih sama, yaitu bagaimana kita menciptakan interest, bagaimana kita menciptakan search, bagaimana kita menciptakan share, sehingga menciptakan engagement. Nah, bagaimana engagement ini tercipta adalah nanti ujung-ujungnya adalah kalau kita akan menyadari bahwa bisnis yang akan hidup adalah bisnis yang ada komunitas. Bisnis yang ada hidup adalah bisnis yang ada engagement customer. Jadi kalau kita bicara bahwa engagement customer ini sangat penting sekali. Karena kita tidak bisa mengharapkan dari swing customer untuk membesarkan omset, baik itu jasa, baik itu barang. Yang sangat dipentingkan adalah engagement customer. Kurang lebih seperti itu, bro. Oke, ada beberapa pertanyaan, tapi saya stop dulu biar kita lanjut ke slide berikutnya. Siap. Oke, kita masuk ke step kedua. Step kedua kita bicara tentang search. Jadi kalau search, setelah kita menciptakan sesuatu yang menarik, seperti saya analogikan, kita mau suka sama satu cewek nih, otomatis kita harus berdandar yang menarik, sehingga dia mau melirik kita. Kemudian bagaimana lagi yang harus kita lakukan adalah kita harus menciptakan informasi-informasi yang sangat baik, sehingga pada saat dia cari tahu tentang kita, hal-hal yang muncul ada yang baik. Itu kan konsepnya sederhana, kita menganalogikan sehari-hari aja lah. Jadi bagaimana kita menciptakan di dunia bisnis, kita membuatlah hashtag-hashtag sehingga pada saat di search, keluarlah produk kita, keluarlah kita punya jasa, keluarlah kita punya konsep, keluarlah kita punya event, di mana di sana adalah mengarah ke kita dengan konsep-konsep yang sangat baik. Sehingga itu yang menciptakan, attention-nya baik, pada saat di search juga baik. Nah, ini sangat berhubungan dengan slide berikutnya. Setelah di search, mungkin bisa ke next slide, setelah di strategi itu kita lakukan adalah bagaimana kita juga pada saat, seperti analogi tadi lagi, kita mau suka sama seorang wanita, kita menarik dulu, terus kita menciptakan hal-hal baik nih, supaya dia cari tahu tentang kita baik. Kemudian kita juga harus kenal sama keluarga-keluarga dia, kita harus kenal sama komunitas dia, sehingga pada saat dia tanya ke keluarga dan saudara dia, ternyata orang itu baik. Sama konsepnya. Jadi pada saat kita
menciptakan sebuah event ataupun sebuah produk, kita sudah menciptakan attention yang menarik, kita sudah menciptakan search yang menarik, kemudian kita juga harus masuk ke komunitas dulu ke mereka. Kita harus mendekatkan diri dulu ke mereka. Sehingga pada saat komunitas lihat, ini ada satu produk, ternyata dia sama nih visinya sama kita. Nah, itu yang akan menciptakan pada saat mereka di komunitasnya sudah melihat, ternyata ini bagus ya, ini bagus, ini bagus. Itu yang akan kemudian menciptakan engagement bagi komunitas, bagi customer, untuk menciptakan conversion to sell ke kita. Jadi mungkin saya langsung lompat ya, jadi tahap ketiga, kemudian tahap keempat adalah engagement, mungkin bisa di next slide. Bro Eli, ini ada pertanyaan karena ada hubungan dengan komunitas. Siap. Bagaimana tips dan trik untuk memilih komunitas yang cocok dengan produk barang yang kita punya, produk atau pelayanan yang kita punya? Sebenarnya semua komunitas bisa dibicarakan cocok, tapi tergantung dari strategi perusahaan kita. Jadi kita bukan berbicara dari jenis komunitasnya, tapi bagaimana kita mapping dari dia punya komunitas. Misalnya contoh, kita menjual produk yang harganya khusus untuk SES-nya atau social economy statusnya adalah untuk B+. Ya berarti kita mencari komunitas-komunitas yang sesuai dengan target perusahaan. Tapi bukan berarti dari jenis komunitasnya. Karena semua komunitas sebenarnya sangat bisa sekali untuk menjadi engagement customer bagi kita. Karena semua produk pasti akan digunakan dalam komunitas, itu kan bermacam-macam orang, bermacam-macam background yang tentu akan mensupport dari kita. Jadi lebih ke strateginya sendiri, dari perusahaan itu sendiri pada saat memapping bagaimana demografinya, sosiologinya, terus kemudian geografinya. Nah, itu yang harus dilakukan untuk memapping ke komunitas. Jadi bukan ke jenis komunitas sebenarnya. Jadi mulai sekarang teman-teman cari-cari di internet segala macam komunitas ya. Tinggal betul. Saya lanjut dulu deh, ini banyak pertanyaan, kita skip dulu. Yuk. Siap. Nah, terus kalau kita ketiga, tadi sudah ke tahap ketiga, kita masuk ke tahap keempat tadi. Pada saat kita sudah menciptakan, kita juga sudah masuk ke komunitas, ya seperti saya analogi tadi, kita mau kenalan sama cewek, ceweknya udah ngeliat kita menarik, terus kemudian dianya sudah ngeliat, ternyata kita cari kemana-mana, nama dia ini bagus nih, kemana-mana ditanya ke keluarganya juga bagus nih, search-nya juga bagus nih, share-nya juga bagus nih, kita kemana-mana kita tanya. Yang akan muncul adalah simpati, yang akan muncul adalah engagement. Sehingga seperti orang kalau sudah jatuh cinta nih, sudah mau nih jadi pacarnya, jadi tunangan, apapun yang kita arahkan, pasti dia akan percaya sama kita. Trust akan muncul. Disinilah sebenarnya munculnya trust untuk community. Sehingga kita bisa bicara ya, coba kita bahas sedikit. Strategi ini sebenarnya dilakukan sama Apple, mungkin kalau kita bicara brand. Makanya kita lihat sendiri bagaimana Apple, walaupun dari zamannya Steve Jobs sampai ke Tim Cook sekarang ini, di zaman Tim Cook ini dibicarakan, tidak terlalu banyak upgrade lah, masih tidak jauh dari Steve Jobs. Tapi Apple Boy-nya itu luar biasa. Setiap mereka keluarkan produk, itu ngantri. Karena engagement community-nya sudah kebentuk. Bagaimana mereka langsung menyentuh ke lapangan. Bagaimana mereka langsung turun ke lapangan, merangkul semua komunitas, dan membuat mereka engage ke mereka. Sehingga produk apapun yang dikeluarkan, ditelan. Padahal kalau kita melihat produknya, dari produk satu ke produk lain, tidak terlalu banyak perubahan. Tapi kenapa mereka begitu luar biasa? Beda sama strateginya kalau kita melihat beberapa merek di Android ya, tapi tidak semua. Sekarang beberapa produk Android juga sudah melakukan strategi yang sama. Kenapa produk Android kalau pada saat dikeluarkan, ya udah gitu-gitu aja, tapi tidak begitu seperti bedanya dengan Apple. Nah, itu yang kita sebut dengan community, itu yang kita sebut dengan engagement. Nah, dan yang terakhir, apabila kita melihat di slide terakhir, setelah engagement tercipta, nah ini saatnya kita menuai hasil, di mana apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita ini, komunitas akan mendukung kita. Mereka akan sangat loyal pada kita. Makanya kita melihat ada beberapa brand di luar, pada saat brand itu diserang, pada saat brand itu dijelek-jelekan, mereka tidak mengeluarkan perwakilan dari perusahaan untuk membela diri atau apa, tapi komunitas mereka yang langsung menghajar. Komunitas mereka yang langsung membuat supaya tidak seperti itu, brand kita tetap yang terbaik. Nah, itu yang kita bicarakan.
Pada saat engagement sudah tercipta, saatnya kita panen. Kurang lebih seperti itu, bro. Mungkin ada pertanyaan yang kita sambil berdiskusi. Boleh, saya baca dulu ya. Ini tadi ada hubungan dengan komunitas. Apakah bisa dibilang dengan memakai komunitas-komunitas itu untuk menghitung potensi market secara value, bisa ada gambaran dengan omset? Sebenarnya bisa, sangat bisa sekali. Kalau kita bicara dari sisi pada saat komunitas yang sudah dijama, yang sudah kita mapping ya untuk menjadi engagement community kita, ya seperti yang tadi saya ceritakan adalah ke Apple, sehingga mereka bisa memiliki database. Makanya zaman sekarang ini, kenapa kita ngelihat beberapa aplikasi-aplikasi memberikan free, tujuannya adalah untuk mendapatkan data. Pada saat kita sudah mendapatkan data, mendapatkan behavior management dari customer kita melalui aplikasi, otomatis mapping komunitas kita sudah kebentuk, apalagi engagement sudah terbentuk, kita sudah bisa mengetahui behavior mereka. Pada saat kita sudah bisa mengetahui behavior mereka, kita sudah bisa mengukur berapa produk yang kita keluarkan, berapa omset yang akan kita terima. Nah, dengan zaman digital ini semua memungkinkan, sehingga sangat gampang sekali apabila komunitas ini sudah terbentuk. Kurang lebih seperti itu, bro. Oke, sebelum lanjut, nambah satu lagi ya. Siap. Ini apakah perubahan metode ini, maksudnya ke akses yang tadi, itu sama baik untuk retail maupun market corporation? Sebenarnya kurang lebih sama, baik mau kita bicara B2B maupun B2C ya, itu konsepnya kurang lebih sama. Jadi misalnya kita berbicara, makanya kemarin ada guyonan ya, ada 3 cara untuk menjadi sukses katanya. Yang pertama berdoa berusaha, ketiga ada orang dalam. Nah konsepnya kurang lebih sama. Jadi kalau kita bicara B2B, sebenarnya kalau kita sudah punya komunitas, ya aman. Komunitas dalam artian itu B2B maupun B2C itu kurang lebih sama. Jadi kalau kita sudah mempunyai engagement community atau engagement customer, sebenarnya apapun pasti mereka telan apa yang kita jual ya. Kurang lebih seperti itu sih konsepnya. Jadi mau B2C, B2B sama aja sih konsepnya. Jadi orang dalam itu bisa jadi komunitas ya? Iya, itu yang kita bicarakan, bahwa ternyata kalau sudah ada kenalan, dalam arti tanda kutip ya, tapi yang benar ya, tanda kutip orang baik nih. Dalam adalah kita ada engagement, ada komunitas engagement yang sudah trust sama kita nih. Istilahnya komunitas company, customer kita yang sudah trust sama kita, dia nggak akan cari ke tempat lain karena dia sudah trust. Ya memang menjaga trust ini yang sangat susah sekali ya untuk di engagement, karena kalau kita bicara zaman dulu citizen dengan misalnya konsep sekarang netizen, walaupun sekarang kita bicara B2B, konsepnya sekarang ini kan benar-benar adalah yang harus dijaga adalah trust-nya lebih dibandingkan sebelumnya, sehingga menciptakan bagaimana engagement ini. Makanya kalau kita ngelihat ya, banyak beberapa perusahaan sangat menarik sekali untuk menciptakan produk malah dilempar ke komunitas, karena dia sudah saking trust, dianggapnya sudah mitra customer itu, sehingga saya mau menciptakan produk ini, menurut kalian bagusnya gimana? Malah mendapatkan feedback yang baik. Salah satu yang sudah menjalankan adalah, kalau kita sebut brand itu Indomie ya. Jadi dia misalnya menjalankan mau keluarkan rasa apa, dilempar ke komunitasnya. Nah itu sangat baik sekali. Kurang lebih seperti itu. Oke. Masih boleh saya bacakan? Boleh, silakan. Jadi apakah search dan sharing ini bicara bagaimana kita maintain experience customer terhadap produk kita? Oke, sorry, tadi gimana search ya? Di bagian search. Apakah search dan sharing, kita balik ke yang karena akses ya? Ya. Nah, search dan sharing ini, apakah search dan sharing ini adalah bicara bagaimana kita memaintain experience customer terhadap produk kita? Betul sekali. Jadi sirkulasi ini adalah sirkulasi yang berulang terus. Jadi istilah kita bilang auto loop. Jadi pada saat orang engagement, dia akan menciptakan search lagi yang baik ke kita, akan menciptakan share lagi yang baik ke kita, sehingga pada saat itu orang new customer akan mendapatkan search dan share yang baru. Pada saat mendapatkan mereka engagement, mereka yang akan lagi looping untuk search dan search. Jadi memang itu kurang lebih looping, auto looping.
konsepnya seperti itu. Jadi 5 konsep ini adalah 5 konsep yang tidak bisa satu-satu. Jadi memang harus berbarengan dan paralel. Nah, ini bagusnya ada pertanyaan ya. Sebelum kita lanjut, satu dulu deh saya bacakan ya, Bro Welly ya. Siap. Agak panjang tapi nggak apa-apa, tapi ini bagus. Saya kebetulan bergabung di beberapa komunitas, dan tidak jarang orang-orang di dalam komunitas terkadang merasa, tanda kutip, dimanfaatkan untuk membantu berjualan apabila ada brand yang tiba-tiba masuk. Dari sisi brand atau perusahaan, bagaimana cara menghindari agar trust dari komunitas tidak merasa seperti itu? Ya, menarik. Ini sebenarnya konsepnya seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, konsepnya seperti orang pacaran aja, simpelnya. Jadi pada saat kita nih baru kenalan, dia baru tertarik, kita baru membuat perhatian lah, kita mempercantik diri kita, memperbuat kita lebih ganteng, dia baru mau deket, terus kita suruh-suruh, ya dia udah curiga. Oke. Itu yang pertama. Terus kedua, pada saat kita bermain komunitas, bukan berbicara kita bermain adalah untuk hanya mengandalkan, kita akan memanfaatkan untuk strategi perusahaan kita. Tapi benar-benar kita harus menggunakan sentuhan hati. Kenapa saya bilang dalam tanda kutip sentuhan hati adalah bagaimana sebelum kita membuat sebuah komunitas ini, kita harus menjadi komunitas itu dulu. Kita mengikuti mereka. Kita malah membuat bagaimana kita mengakrabkan dirilah ke mereka, sehingga mendapatkan simbiosis mutualisme ke mereka. Nah, pada saat mereka merasakan sudah nyaman, mendapatkan sentuhan hati yang benar, di sana mereka akan pure engagement-nya. Sehingga kalau kita sudah memiliki engagement customer itu sangat luar biasa ya, itu sudah sangat dekat sekali, sehingga apapun kita bisa lempar ke mereka. Sebagai mitra lah, kita sudah menganggapnya sebagai mitra. Jadi yang harus kita lakukan sendiri adalah banyak sekali company ingin masuk ke dalam komunitas, mereka itu baru tahapnya di attention. Belum menciptakan search, belum menciptakan share, sudah mau lompat ke engagement. Nah, ini yang biasanya terjadi adalah komunitas merasa, kok saya dimanfaatin cuma untuk jualan. Konsepnya seperti itu. Jadi kuncinya di engage ya? Engagement. Betul, petunangan. Oke, kita lanjut. Nah ini agak ekstrimnya. Jadi kalau kita bicara, dari kita tadi sudah berbicara sosial media, terus kemudian kita berbicara komunitas, yang kemudian kita gabungkan menjadi komunitas selling. Komunitas ini atau otomatis kita berbicara dari sisi sosial media ya, platform apapun kita sebutnya sebenarnya sekarang sosial media. Jadi Web 4.0 itu adalah bagaimana ada interaksi dengan pengguna dan pemberi konten, itu kita sebutnya sebagai sosial media. Sekarang ini sudah menjadi seperti kayak kokain, sehingga orang zaman sekarang ini sudah sangat tergantung sekali. Makanya kan ada juga kan joke ya, pada saat zaman dulu sebelum tidur itu atau bangun tidur itu adalah doa. Tapi sekarang ini bangun tidur yang dilihat adalah sosial media. Mau tidur dilihat sosial media, mau YouTube, mau Instagram, atau apapun. Atau misalnya kita bicara marketplace. Nah itu yang sudah dilakukan sekarang ini ya. Kita bicarakan sudah sangat luar biasa efeknya. Sehingga orang itu pengen tahu tentang sesuatu, mencari informasi, dan berita itu jauh lebih cepat di sosial media dibandingkan portal berita. Nah itu yang menjadi impact sekarang ini kondisinya, bagaimana perkembangan dari digital membuat kita terjadi perubahan dari behavior kita. Nah apakah ada negatifnya? Apakah ada negatifnya dari perkembangan digital, community sendiri, selling, yang disupport dengan digital yang begitu luar biasa, apakah ada negatifnya? Nah, sebenarnya ada. Kalau kita melihat di slide berikutnya. Jadi, setelah terjadi perubahan seperti ini, otomatis orang kan butuhnya engagement. Nah, tapi banyak sekali yang dilakukan sama company-company itu adalah itu membuat sebuah mapping yang agak merusak behavior. Sehingga kita berbicara, netizen ini kan agak unik ya. Mereka kemudian akhirnya terciptalah sebuah kondisi di mana kita berbicara di sisi digital selling ya, tadi kita bicara contoh misalnya kita bicara di marketplace atau apapun dari behavior kita pada saat kita belanja.
Karena begitu gampangnya digital saat ini, otomatis adalah setiap melakukan pembelian, orang itu cenderung melihat promo. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka company-company yang ada saat ini yang melakukan digital selling itu mereka tidak memiliki community, sehingga mereka menciptakannya adalah dengan melakukan promo untuk menciptakan selling. Apakah Bakar bagus? duit ya? Bakar duit ya? Bakar duit, betul. Nah, kalau kita melihat kan banyak sekali platform-platform yang seperti itu tuh. Apakah bagus? Sebenarnya, kalau dari sisi pembeli ya bagus-bagus aja karena dapat barang baru, barang murah lah kita bicara. Tapi apakah menciptakan engagement customer? Tidak, karena mereka tidak loyal. Mereka akan berpindah-pindah platform hanya cuma melihat promo. Yang kedua yang kita akan bahas adalah tidak ada loyalitas terhadap brand seperti yang tadi saya bilang. Mereka hanya melihat dulu, oke, minyak goreng yang murah, ya udah saya beli yang murah. Mau mereknya apapun bodo amat. Saya tidak terlalu peduli, yang penting ada diskon, free ongkir, udah. Itu yang sekarang dilakukan. Nah, kemudian yang harus kita prihatin ya, kondisinya adalah dengan UMKM kecil. Bagaimana mereka yang tidak bisa promo, tidak ada budget, kemudian margin tipis, ya kan? Terus kemudian produksi tidak besar, HPP-nya tidak bisa memungkinkan untuk menciptakan margin besar, dan mereka tidak mengerti namanya community. Bagaimana sih sebenarnya kondisinya? Ini yang akhirnya terjadi adalah perperangan antara perusahaan-perusahaan besar yang menghajar dengan menggunakan promo-promo, dengan memanfaatkan digital platform, ya kan, tanpa memanfaatkan community selling yang seperti tadi saya jelaskan sebelumnya. Mereka menghajar sehingga membuat UMKM, pelaku-pelaku, penjual-penjual yang kecil ini yang akhirnya tergerus. Ini sebagai contoh. Kita bicara sekarang ini ya, sambil kita berpikir juga. Saya kebetulan lagi di Jambi saat ini. Saya kebetulan lagi untuk membina beberapa komunitas di Jambi. Di Jambi itu ada terkenal namanya keripik Angso Duo, itu udah legend. Kalau bisa dilihat, ini kurang lebih seperti ini ya, mungkin bisa dilihat ya. Jadi keripik Angso Duo ini sudah sangat legend sekali. Tapi harganya satu bungkus ini 25.000. Rasanya enak banget. Bagi orang yang sudah tahu pergi ke Jambi, pasti ini oleh-oleh yang paling enak. Tapi kita bayangkan sekarang ini, banyak company-company besar yang juga berjualan keripik yang kurang lebih sama, walaupun rasanya beda ya, otentiknya itu beda daerahnya, dengan harga promo yang gila-gila. Bagaimana bagaimana mereka ini yang sekarang sebagai pengusaha UMKM daerah ini untuk bisa berlawanan dengan mereka, sedangkan kita bicarakan bahwa modal mereka juga tidak besar, ya kan? Pada saat mereka mau masuk ke dalam satu platform marketplace atau berjualan secara digital, mereka pertama tidak terlalu mengerti, kedua mereka tidak punya budget untuk promo untuk melawan perusahaan-perusahaan raksasa. Nah, ini impact yang terjadi karena begitu gampangnya digital saat ini. Perkembangan digital yang luar biasa ini, terus kemudian kita tadi bahas mengenai harusnya ada community selling, tapi dimanfaatkannya adalah bagaimana digital itu dimanfaatkan hanya untuk promo oleh perusahaan-perusahaan besar, sehingga mematikanlah UMKM kecil. Nah, ini yang menjadi masalah, bro, saat ini. Kalau kita lihat ya. Nah, di slide berikutnya. Sorry, saya jadi lupa tadi. Buat teman-teman semua, tadi sempat Bro Welly menginformasikan kita ada paket giveaway ya dari sponsor ya? Ya, betul. Dari kebetulan kita kerjasama dengan Larutan Penyegar Cap Badak. Jadi memang Larutan Penyegar Cap Badak ini mengeluarkan edisi Gatot Kaca. Ini kebetulan khusus Indonesia, Gatot Kaca. Ada 3 set. Ada 3 set ya. Jadi 3 set itu 1 set 6 botol. 6 kaleng. Oke, yang di dalamnya ada koin Gatot Kacanya. Oke, jadi spesial gift dari Cap Badak. Ada berapa tadi? 3 set ya? 3 set. Jadi pesan nanti sponsor katanya harus sebutkan yang ada badaknya katanya. Yang ada badaknya. Jadi akan diberikan kepada para penanya yang kita pilih ya, Bro Welly ya. Iya. Juga buat teman-teman yang mau nanya, yang belum nanya, monggo di chatting. Ini ada paket dari Larutan Cap Badak yang ada badaknya gitu ya. Iya, betul. Ya. Nanti untuk mekanisme pengambilan hadiah mungkin bisa diinformasikan ke Rumah Inovasi ya, nanti kurang lebih seperti itu.
Oke, nah kita bahas sedikit mengenai tinggal slide terakhir yang kita akan bahas sedikit. Mungkin sambil tanya jawab juga kalau misalnya ada pertanyaan. Nah, dari tadi kita melihat setelah kita bicara digital, terus perkembangan digital, terus butuhnya komunitas, di mana ada akses ya yang harus dilakukan. Ternyata melenceng nih, ada beberapa melenceng karena perkembangan dari digital yang luar biasa. Nah, kita bicarakan sekarang ini, kenapa kita butuh community selling. Nah, kita bicara sekarang ini seperti yang tadi kita bicara bahwa sekarang perusahaan itu menggunakan digital, menggunakan platform digital, tapi menghajarnya dengan promo. Nah, bagaimana yang terjadi adalah kita berpikir bersama bagaimana kita membeli produk itu jangan mengandalkan promo. Karena kita melihat kalau kita mengikuti arah dari perusahaan besar, mengikuti promo itu sendiri, otomatis kita harus berpikir bagaimana UMKM di sana nih yang kecil. Ya kan, kita secara tidak langsung juga mematikan mereka startup yang baru. Nah, bagaimana dengan caranya? Kita bicara bagaimana kita belanjanya tuh dengan komunitas. Kita coba arahkan, manfaatkan kemampuan teknologi sekarang ini, tapi kita jangan lupa kita punya sebuah etika. Kita bicara zaman dulu pada saat kita masih kecil ya. Pada saat kita masih kecil, mungkin ada beberapa yang masih dari daerah atau dari kampung, kita bicara seperti ini. Saya dengan Pak Aris adalah teman baik, kebetulan kita sama-sama misalnya hobinya pelari nih, kita sama-sama melari gitu ya. Karena kita sama-sama teman baik, terus kemudian kebetulan saya ada jualan telur. Saya ada jualan telur, satu bijinya misalnya 1.500 lah. Saya bicara seperti itu. Pak Aris karena temenan sama saya, sering nongkrong bareng, ya udah saya beli sama kamu lah, harga 1.500. Kamu nggak usah kasih promo lah. Ngapain kamu kasih promo kalau kasih 200, ya kamu mau untung apa? Ya biarin kamu. Nah, kenapa tidak gaya-gaya seperti ini yang kita harus lakukan di komunitas? Kita ciptakan sebuah komunitas, kita buat mereka seperti itu, tapi dengan sebuah mekanisme. Kita manfaatkanlah kemampuan dari digital. Sebenarnya konsepnya kurang lebih seperti itu. Terus kedua, yang paling penting adalah engagement. Jadi setelah kita berbicara dari filosofi yang sebelumnya, kita juga harus menciptakan engagement. Nah, engagement yang seperti yang tadi saya bicarakan, sebelumnya ada pertanyaan juga bahwa engagement ini kita membutuhkan yang tulus. Pada saat saya berteman sama Pak Aris, karena saya berhubungan dengan komunitas dulu, benar-benar sama-sama pencinta komunitas, kemudian kita baru berbicara dari sisi Pak Aris ada jualan apa, saya jualan apa, itu kan berbicara sesuatu yang tulus, saling membantu. Itu yang kita bicara engagement yang benar seperti itu. Yang itu yang harus kita praktekkan ke dunia bisnis. Dan kemudian bagaimana kita membuat yang kita sebutnya adalah kolaborasi community selling. Kolaborasi community selling itu misalnya kita punya komunitas, kita punya sebuah community dalam beberapa komunitas seperti itu, dan mereka masing-masing dengan hobi yang sama, dengan kesukaan yang sama, dan pasti masing-masing juga pasti akan ada berbisnis berbeda-berbeda, ada yang kerja dan itu. Nah, kenapa tidak semuanya kita manfaatkan, kita gunakan semua apa yang mereka bisnis, apa yang mereka kerja untuk kehidupan sehari-hari kita. Saling berkolaborasi. Pak Aris beli barang saya beli barang Pak Aris. Tidak ada kerugian di sini sama sekali. Yang ada adalah kita saling membesarkan. Nah, coba kita bayangkan, kalau kita bisa lakukan seperti ini, kita membentuk sebuah komunitas UMKM kita yang kecil-kecil, yang sudah sekarang makin tergerus, apalagi sejak pandemi ini. Kita bentuk komunitas, kita bareng bersama, kita berkolaborasi, oke, saling membeli. Komunitas makin membesar, terjadi banyak komunitas, akan terjadi cross-selling masing-masing komunitas. Kita tidak mengharapkan promo lagi. Yang kita lakukan adalah kita beli karena engagement, karena percaya, karena trust, dan saling menguntungkan. Apa yang terjadi? Ekonomi bawah akan naik. Jadi kita tidak perlu takut dengan promo-promo raksasa, perusahaan-perusahaan raksasa. Bukan kita dalam artinya memojokkan perusahaan raksasa, tidak. Mereka masing-masing punya strategi. Tapi bagaimana kita bisa bersama-sama perusahaan-perusahaan kecil ini, ataupun UMKM kecil ini, ataupun startup yang baru mulai, teman-teman dari mahasiswa atau dari teman-teman yang lain, bisa bergabung, berkolaborasi untuk menciptakan sebuah komunitas besar untuk berjual beli di sana. Nah, konsepnya kurang lebih itu yang kita sebut dengan kolaborasi community selling. Ya.
Dan yang terakhir adalah bagaimana setelah community sharing ini terjadi, ya zaman dulu kita bisa melakukan, kenapa zaman sekarang yang sudah ada era digital ini kita tidak melakukan hal yang sama dan kita manfaatkan nih digital untuk kebutuhan sama-sama. Nah, kurang lebih itu yang pengen saya diskusikan lah ya, sebenarnya bukan sharing lah, mengenai bagaimana community sharing. Jadi poin yang pertama adalah kita bicara perkembangan digital sangat luar biasa, kedua kita butuh membuat sebuah komunitas dengan menggunakan akses tadi, ya engagement. Yang ketiga kita menyadari dengan perkembangan ekonomi saat ini, dengan perkembangan digital, gimana perusahaan kecil semakin kecil, perusahaan besar semakin besar, karena dia merubah habit dari customer, ya. Dan bagaimana kita keluar dari zona nyaman kita dan membuat kolaborasi community sehingga kita bisa membesarkan ekonomi kecil untuk menjadi kolaborasi, menjadi sebuah simbiosis mutualisme untuk bersama. Kurang lebih seperti itu, Bro. Oke, saya boleh bacakan pertanyaan? Silakan. Oke, ini masalah engagement. Si Bapak ya ini, Bapak. Dia tertarik bertanya, kira-kira ada contoh strategi engagement yang baik dalam rangka mengambil hati komunitas seperti apa ya? Ya, sebenarnya itu yang dilakukan juga di Omaru. Mungkin kita sambil sharing ya. Jadi kok Omaru sendiri adalah sebuah marketplace, wadah, di mana kita di sini adalah menciptakan community kolaborasi. Di mana seperti yang tadi saya jelaskan di sana, kita masuk ke dalam komunitas-komunitas, kemudian kita mengajak mereka bersama-sama untuk menjalankan hobi masing-masing tanpa lupa untuk menjalankan bisnis. Dan di sanalah terjadi adanya kolaborasi, di mana pada saat orang masuk nanti ada sistem koin yang bisa di-sharingkan ke pembeli lain yang direkomendasikan untuk masuk sehingga terjadi kolaborasi community. Nah, ini yang kita bicara bagaimana sih menciptakan engagement. Nah, kurang lebih kita sharing aja. Yang dilakukan sama Omaru kurang lebih adalah pertama kali adalah ya kita harus tahu dulu komunitas apa yang mau kita masuk. Kedua, bagaimana kita bisa dengan tulus untuk menjadi bagian dari mereka. Jadi bukan karena terpaksa, bukan karena kita mau ngambil keuntungan dulu, tapi kita dengan tulus kita memang mau masuk, kita care. Pada saat kita care, mereka juga akan care. Contoh simpel misalnya, kita bisa melakukan aktivitas bersama, misalnya melakukan ya seperti kayak gini ya. Seperti ini adalah salah satu contoh engagement yang luar biasa dari Rumah Inovasi. Bagaimana mengumpulkan orang-orang berbeda, kita sharing ilmu gratis. Ini kan luar biasa. Sehingga orang itu tahu, ternyata Rumah Inovasi ini tulus nih melakukan ke kita ini, karena mau sharing tanpa ada maksud apa-apa. Kita berbicara seperti ini. Ini adalah salah satu contoh yang sangat baik. Nah, apabila ini dilakukan terus-menerus, kemudian kita meningkatkan lagi ke arah bagaimana kita menciptakan reference yang baik, ternyata setelah di-share ilmu apa segala macam ini ternyata berguna, ya otomatis kan pasti orang akan engagement. Misalnya contoh, kita juga ada melakukan di aktivitas di beberapa area kita ya. Misalnya contoh kita sharing tentang ilmu cooking lah, kita misalnya contoh seperti itu. Pada saat kita melakukan sharing ilmu cooking, kita sharing ke teman-teman komunitas, ya mereka juga bisa akhirnya belajar ilmu, terus kemudian mereka bisa jualan, itu engagement. Itu yang kita bicara. Jadi pertama kali yang kita harus lakukan, kita harus tulus-tulus sama-sama menguntungkan dulu. Tapi jangan berharap bahwa kita dulu pikir karena ada maksud tertentu, yaitu komunitas sekarang juga bisa tahu, ini cuma manfaatin nih. Nah, seperti itu, Bro. Bro Welly, boleh saya bacakan lagi pertanyaan? Siap. Oke, sebelum nanti bahas Omaru ya. Terkait di era pandemi, untuk persoalan engagement di komunitas, otomatis akan banyak terbentuk di dunia digital, dalam kurung karena keterbatasan bertatap muka langsung. Dan hal ini pastinya kembali kepada kualitas konten di dunia digital yang kita buat agar mendapat engagement yang baik. Apakah ada tips untuk membuat konten yang bagus, dalam kurung, yang mencakup konsep akses, agar mendapat engagement yang baik? Ya, sebenarnya kita menyadari bahwa pandemi ini luar biasa ya. Tidak ada yang siap akan pandemi ini. Baik di semua negara, mau negara adidaya besar,
apapun negaranya. Tidak ada yang siap dengan kondisi seperti ini. Bahkan kalau kita bicara bahwa pemerintah juga kondisinya adalah memang saat ini adalah membingungkan ya, dalam arti membingungkan itu kapan berakhirnya seperti ini. Kita menyadari lah bahwa kondisi ini memang sangat memprihatinkan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan dari sisi kreativitas kita. Nah sebenarnya dari sisi pembuatan konten yang menarik sendiri, banyak sih yang bisa kita gali seperti itu. Misalnya contoh dari sisi bagaimana kita memanfaatkan kreativitas. Ya banyak sekali kalau kita lihat ya konten-konten zaman sekarang ini yang mereka melakukan promo-promo apa istilah branding lah, kita sebutnya branding itu dengan gaya-gaya yang sekarang ini lagi zamannya. Jadi memang paling bagus itu adalah zaman sekarang ini lagi apa ya, kita ikutin lah gaya mereka gitu. Ya, zaman sekarang kan katanya zaman santuy ya. Jadi kita ya gayanya juga harus seperti mereka. Nah, sebenarnya banyak sekali sih yang kita bicara konten-konten menarik ya. Saya kemarin juga baru melihat itu konten dari ini, cuma saya nggak bisa sharing tapi bisa cari di internet ya. Itu kontennya dari Gojek juga menarik ya. Dari Gojek itu dia bikin untuk apa namanya peleternya, jadi dibikin kayak ada orang makan apa namanya nasi padang terus di dalam dilihatnya gimana. Itu menarik sih, menarik sekali. Jadi banyak sekali konten-konten yang memang harus disesuaikan dengan saat ini sih kreativitas. Nah, kalau ada tips sebenarnya, bagaimana sih supaya kita bikin konten yang menarik? Yang satu pertama harus sesuai dengan kondisi saat ini. Kedua, kalau kita tidak ada budget yang besar untuk membuat konten yang menarik, buatlah anti mainstream. Karena sesuatu yang anti mainstream pasti lebih cepat mendapatkan attention. Tapi yang positif, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan buat viral, tapi viralnya yang negatif. Iya. Cowboy jalanan jangan ya gitu ya. Oke, sebentar. Tadi ada, boleh saya tambahkan lagi ini? Ada pertanyaan dari Ibu ini. Ini Kartini harus saya bacakan. Bagaimana cara mencari tahu hashtag apa yang pas untuk bisnis kita? Karena kan kadang kita merasa sesuai, tapi ternyata tidak banyak yang mencari. Ya. Sekarang sebenarnya sangat gampang sekali ya. Jadi kalau kita berbicara dari sebenarnya kalau untuk membahas ini masuknya lebih ke digital marketing. Jadi membahas digital marketing mungkin saya agak jauhnya sesimpel mungkin ya. Tapi sebenarnya ini ada sesi khusus harusnya ya, karena membahas ini memang ada berbicara dari sisi layer. Jadi kita berbicara kalau di dalam dunia digital marketing itu pada saat kita menciptakan satu objek untuk menciptakan satu hashtag itu ada namanya 3 layer. Di mana kita melihat lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3 kita tentukan untuk hashtag. Tapi itu lebih detailnya. Tapi kalau simpelnya sih seperti inilah. Kalau sebelum kita menciptakan sebuah hashtag, yang paling cocok itu adalah pertama, kita membuat satu kata-kata yang berhubungan dengan produk kita dulu. Itu layer pertama. Layer kedua adalah kata-kata yang menjadi pendukung dari produk kita. Dan layer ketiga adalah lingkungan untuk produk kita. Misalnya contoh seperti itu. Misalnya kita bicara kopi, misalnya seperti itu. Nah kita misalnya contoh kalau kopi, ya kita ngelihat pertama kali kan pasti kita carinya adalah layer pertama biji kopi. Kan sekarang sudah canggih nih Instagram, tinggal kita klik aja hashtag, sudah keluar tuh. Nah kita bisa ngelihat hashtag yang paling rame mana dari layer pertama kita. Nah itu yang kita gunakan hashtag-hashtagnya. Tanpa lupa kita menyisipkan juga harus hashtag kita. Jadi kita memanfaatkan hashtag yang sudah terkenal untuk meningkatkan hashtag kita. Penting sekali kita juga menciptakan hashtag. Nah kedua adalah baru kita lihat nih yang pendukungnya. Misalnya contoh kalau kita bicara kopi, pendukungnya layer kedua adalah misalnya gelas, misalnya seperti itu. Atau kita bicara air panas. Atau kalau kita bicara adalah es batu, misalnya seperti itu. Nah itu layer kedua. Kita cari lagi hashtagnya yang sesuai dengan itu yang paling tinggi di mana. Yang ketiga adalah layer 3 adalah lingkungan. Jadi misalnya kalau kita bicara hashtag ini oke kita bicaranya adalah robusta misalnya atau arabica seperti itu. Itu bicara dari environment-nya mereka. Lebih masuk ke layer ketiganya. Nah kurang lebih seperti itu sih. Tapi secara teknisnya memang itu ada metode-metodenya untuk penentuan hashtag sendiri. Gitu bro. Oke, ya luar biasa nih penjelasannya. Kita sudah masuk bahkan digital marketing ya? Iya, itu ke digital marketing sebenarnya lebih. Ya.
Monggo Bro Weli mungkin mau share Omaru. Ya, mungkin satu slide aja mengenai Omaru ya. Jadi Omaru sendiri adalah sebuah platform marketplace di mana kita menyadari bahwa saat ini UMKM sudah sangat terpojok, sehingga kondisinya adalah mereka kalah bersaing. Pada saat mereka masuk marketplace, mereka seperti masuk ke laut dengan modal pancing yang berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar, di mana mereka masuk ke laut dengan kapal yang lengkap, dengan jaring yang besar, yang kita analogikan tadi. Mereka punya promo, mereka bisa melakukan free ongkir, sedangkan yang UMKM ini, ya modalnya pancing. Barang dia, harga segitu. Nah, kondisi seperti ini, apalagi dengan COVID, kita tergerak ya. Kita kebetulan bertiga, tergerak bagaimana untuk menciptakan sebuah bisnis kolaborasi community, di mana kita pengennya adalah orang belanja itu bukan melihat dari sisi promo doang, bukan lihat dari sisi gimmick yang diberikan, tapi bagaimana memang kualitas dari produk itu dulu yang pertama. Terus kedua adalah bagaimana kita membeli produk karena kita tahu kualitas produk ini dari orang yang kita percaya, yang kita sebut dengan engagement community. Nah, itu yang terhasrat dari kita untuk menciptakan Omaru sendiri, sehingga kita menciptakan sebuah platform di mana Omaru itu sendiri ada, kita sebutnya community marketplace, di mana orang yang bergabung di sini adalah orang-orang yang memang kita harapkan untuk terjadi kolaborasi community. Nah, Omaru sendiri memang punya program, kita sebutnya dengan Omaru Hidden Shopper. Mungkin sambil sharing ya sedikit ya. Jadi Omaru Hidden Shopper ini kita memaklumi bahwa kondisi tadi kita bicara kita pengen mengangkat UMKM, tapi UMKM ini pasti kebanyakan kan tidak begitu mengerti digital nih. Sehingga gimana mereka memungkinkan bisa upload barang, berjualan, walaupun di sana ada kolaborasi, tools awalnya aja mereka tidak mengerti. Nah, kita sebut dengan OHS, di mana kita ada menyiapkan digital assistant untuk membantu mereka menjadi sekretaris dalam tanda kutip pribadi untuk shopper-shopper secara digital. Sehingga mereka tinggal kirim aja produk mereka ke nomor WA, yang sudah terintegrasi dengan sistem, yang kemudian nanti akan diuploadlah oleh sistem kita, sehingga si pembeli langsung dibukakan toko secara otomatis, terus kemudian mereka juga tentu akan mendapatkan username password, tapi semua transaksi segala macam diinformasikan oleh digital assistant mereka. Jadi mereka tahu beres lah. Nah, setelah mereka itu, ini yang kita sebut dengan program Omaru Hidden Shopper, OHS. Nah, cuma memang program OHS ini memang kita ada dalam kondisi ada berbayar, jadi cukup sekali bayar 200.000. Kenapa harus berbayar? Karena kita mau menjalankan kolaborasi community. Pada saat seorang masuk ke Omaru dengan membayar 200.000, dia merekomendasikan orang untuk bergabung, mereka akan mendapatkan 40.000 koin, di mana 40.000 koin ini digunakan untuk belanja ke komunitas lain, untuk belanja ke toko-toko yang masuk di program OHS. Sehingga terjadi nih yang kayak tadi kita bicara, bagaimana belanja itu bukan bicara dari sisi diskon lagi. Ayo silakan jualan di Omaru karena produknya bagus, pakai harga yang normal, karena yang beli komunitas. Ayo kita besarkan komunitas bersama-sama supaya terjadi kolaborasi komunitas. Kurang lebih seperti itu secara singkatnya Omaru. Bro Weli, boleh nggak saya mau nanya? Jadi seperti gini, kebetulan kan saya juga punya banyak komunitas ya. Jadi ya. Paling tidak mungkin teman-teman yang peserta juga punya komunitas, paling tidak kampus lah ya. Ya. Kita jujur saja lah, yang paling dekat dengan kita itu adalah teman satu jurusan kita, kemudian satu angkatan kita, itu paling cukup dekat lah ya. Jadi kalau ada apa-apa biasanya WA group itu pasti paling rame itu, paling tidak ya. Nostalgia masa lalu lah ya. Iya iya. Apalagi ada yang viral. Nah, oke. Dan kita juga punya suka mengadain acara nih, Bro Weli. Ya. Jadi kita sering ngadain acara, paling tidak reunian lah. Reunian, ngumpul-ngumpul, dan paling tidak kalau ada yang sakit kita suka membantu juga. Kayak kemarin gempa bumi kami juga suka bantu. Tapi saya melihat di 2 tahun terakhir semenjak pandemi ini kas kami berkurang sangat jauh. Kenapa? Karena kita susah mengadain acara, sehingga kami susah membuat event-event yang ada sponsor, melibatkan sponsor.
Akibatnya kas tergerus terus. Kalau Ya. ada yang mohon maaf, ada yang berpulang, ada yang sakit, kan kami terus membantu ya. Ya. Sehingga terpikirkan oleh kami saat itu, bisa nggak ya kita buat toko kita sendiri gitu ya. Kami belanja sesama kami, tapi kemudian setiap belanja mungkin sekian persen sesuai dengan kesepakatan itu masuk ke kas angkatan gitu misalnya, ke kas Bisa. buruh gitu ya. Nah, kabar buruknya adalah Bro Weli, kami tidak punya apa istilahnya, platformnya kami nggak punya. Sehingga susah kan, kami sekitar ada 1.000 orang di situ, kami tidak punya platform. Nah, bisa nggak kira-kira itu misalnya bekerja sama dengan organisasi seperti Omaru atau yang lain, itu bisa nggak ya? Bisa sekali, memang yang kita lakukan juga sama seperti itu. Jadi sekali lagi Omaru itu sendiri adalah platform wadah saja. Kita hanya marketplace wadah yang menciptakan kolaborasi community. Kita tidak berjualan produk, silakan semua teman-teman mau jualan, mau beli silakan, tanpa kita melakukan intervensi sama sekali. Makanya kita selalu berkolaborasi dengan brand-brand lain ya untuk menciptakan kolaborasi community ini. Nah, kalau kita bicara tadi sebenarnya menarik sekali, misalnya contoh adalah untuk sebuah komunitas, di mana komunitas itu nanti butuh untuk uang kasnya lah dalam tanda kutip. Nah, dari sisi kita konsepnya kurang lebih sama. Jadi yang kita sebut dengan mereferral itu adalah konsepnya, pada saat kita mereferral seseorang, mereka akan langsung mendapatkan 4.000 koin ini yang bisa digunakan untuk belanja sebenarnya. Dan sebenarnya juga apabila ada sebuah komunitas besar juga kita nanti bisa melakukan kolaborasi community yang nanti kalau Omaru itu prinsipnya adalah kalau ada sebuah komunitas, ayo kita diskusi bersama, baiknya bermainnya seperti apa. Karena engagement yang pengen kita ciptakan adalah Omaru itu bukan milik pendiri saja, tapi memang benar-benar milik bersama-sama. Jadi nanti bisa dikolaborasikan, bagaimana permainan yang menarik untuk komunitas ini, sangat welcome sekali. Oke, jadi ini membuka mata saya juga. Jadi selama ini banyak sekali komunitas yang saling membantu, tapi membantu terus ini. Tapi dananya semenjak pandemi berkurang drastis karena susah kita membuat kegiatan. Oke. Saya lihat waktu masih ada estimasi. Saya coba lihat chatting dulu ya. Tadi ada beberapa pertanyaan lagi. Oh, ini ada pertanyaan. Selain soal promo dan diskon, apa kelebihan lain dari Omaru dibanding platform digital yang lain? Nah, ini mungkin, ini pertanyaan ini sebenarnya. Selain promo dan diskon, apa kelebihan lain dari Omaru dibanding platform digital yang lain? Monggo. Pertama, Omaru malah tidak menganjurkan komunitas yang bergabung ataupun kita sebut shopper-shopper yang bergabung untuk promo besar-besaran bagi mereka yang tidak ada budget. Jadi kalau dibilang Omaru kelebihannya di promo, sebenarnya enggak sih. Kita memang tidak mengandalkan di sana. Karena kita menampung semua UMKM yang kita tahu mereka tidak punya budget promo. Terus kedua, yang menjadi kelebihan apa sih? Sebenarnya dari sisi kita sebenarnya ada terdorong dari sisi awalnya dulu lah. Kita membentuk ini selain kita berbisnis adalah kita untuk membantu teman-teman semua yang kita bicara UMKM kecil. Bagaimana kita hanya mempunyai ide, bagaimana mengkolaborasikan komunitas sehingga kita menciptakan pembeli dari masing-masing komunitas lain, cross community. Itu yang sebenarnya pengen kita ciptakan di Omaru itu sendiri. Nah, dari Omaru sendiri adalah menjadi sebuah pihak yang akan menghubungkan semua pihak agar terciptalah sebuah community kolaborasi ini. Jadi misalnya contoh, kita menciptakan dari UMKM, dari komunitas-komunitas, dari yang teman-teman mahasiswa, teman-teman alumni, yang mereka juga berdagang yang bingung gimana melakukan penjualan karena tidak ada pembeli, kita lakukan cross kolaborasi community. Bagaimana mereka yang tidak mengerti digital, kita akan melakukan cross kolaborasi untuk dilakukan adalah seperti webinar, kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk menciptakan transfer knowledge lah digital untuk mereka. Terus kemudian untuk teman-teman juga yang misalnya punya komunitas tidak terlalu besar juga itu tidak masalah karena kita bisa melakukan cross commodity. Terus kemudian juga untuk pihak-pihak yang sebagai perusahaan-perusahaan besar yang butuh komunitas, ya kita juga melakukan cross community.
Oke, ini ada komunitas juga. Kalau mau ikut serta silakan. Jadi prinsip di Omaru itu sendiri adalah kita bukan bisnis kompetisi, tapi kita bisnis kolaborasi. Karena zaman sekarang ini yang kita butuhkan adalah kolaborasi. Bagaimana kolaborasi itu kalau tercipta sehingga terjadi simbiosis mutualisme untuk semua. Nah, kita itu cuma hanya sebagai wadah, seperti itu kurang lebih. Jadi kalau dibilang kelebihan Omaru di promo, enggak. Malah kita menganjurkan yang tidak punya budget promo, jangan promo di kita. Ya agak anti mainstream sih kita ya. Jadi marketplace yang agak nyeleneh gitu loh. Oke, ini menjawab ya pertanyaannya. Saya bacakan lagi, ini masih ada pertanyaan lagi. Berapa kira-kira, kalau dibandingkan cost ya, berapa sih kira-kira perbandingan cost untuk metode AIDA dengan ASES? Kalau kita bicara zaman dulu AIDA, untuk menciptakan attention aja itu udah luar biasa. Berarti harus masuk ke dalam media. Kita bicara media, masuk media TV, sekali iklan, satu spot ya. Biasanya kalau ada iklan media TV, satu spot itu aja sudah berapa ratus juta. Zaman sekarang juga digital attention itu tergantung budget, tergantung dari kreativitas. Semakin kreatif, budget semakin kecil. Jadi tergantung kita mau atau tidak. Kalau dulu, ya mau nggak mau kita tergantung dari pihak lain, karena mereka yang mempunyai media. Terus untuk menciptakan search dan share juga sama. Bagaimana kita mau tidak berdekatan dengan orang lain dulu. Jadi kan namanya take and give kan. Sebelum kita mau take kan kita harus give dulu kan konsepnya. Jadi bagaimana kita masuk ke komunitas, mau nggak kita sekarang masuk ke komunitas dulu. Bagaimana kita jadi mereka dulu. Baru mereka akan memberikan give ke kita. Jadi kalau dibicarakan dari sisi cost, harusnya dari AIDA ke ASES itu jauh sekali. Apalagi sebenarnya ASES itu sudah didukung sama digital. Jadi sangat gratis. Kalau kita bicara sosial media, gratis. Marketplace, gratis gitu loh. Ya budgetnya juga nggak terlalu mahal-mahal yang seperti dulu ya, kurang lebih seperti itu. Karena sudah terbantu dengan digital. Mungkin saat ini budgetnya buat AdWords ya, AdWords atau SEO-nya ya. Kalau kita bicara search ini, kalau zaman dulu kita bicaranya search engine optimizer. Tapi kalau zaman sekarang ini search itu bisa diciptakan dengan menciptakan influencer ya. Nah ini sebenarnya masuknya nanti ke digital marketing juga. Jadi bagaimana kita harus menciptakan influencer dulu. Influencer ini bagaimana kita menciptakan influencernya? Influencernya ini memang ada strateginya. Adalah di mana kita juga yang tadilah kita bicara. Kita harus masuk dulu ke mereka, kita harus mendekatkan diri dulu ke mereka. Seperti analogi, kita mau sama seorang wanita yang cantik kita melihat, dia sebagai target market kita. Otomatis kita harus menarik perhatiannya dulu. Sudah menarik perhatian, kita harus menyebarkan hal-hal yang baik dulu ke dia. Nah ini yang kita bicarakan, ada strateginya bagaimana dia mau menjadi influencernya kita. Kita harus mendekatkan diri dulu ke dia, terus kemudian bagaimana kita mendekatkan diri dengan komunitas dia dulu, baru terciptanya engagement. Jadi kalau kita bicara strategi secara teknisnya, bagaimana sih supaya kita menciptakan search-nya ini? Menggunakan engine optimizer bisa, tapi tentu pasti ada cost dan belum tentu sesuai dengan target kita. Karena search engine optimizer kan menggunakan algoritma metadata. Terus kalau kita berbicara dari sisi influencer kan berarti kita membina komunitas yang attention sama kita untuk sebelum tahap menjadi engagement dia menjadi influencernya kita. Lebih seperti itu. Sepertinya ini lebih detailnya di digital marketing nih. Nextnya kita harus ada kelas digital marketing mungkin. Siap. Karena banyak pertanyaan mengenai itu. Ya. Oke, saya boleh mungkin yang mau milih bisa saya saja yang milih ya 3. Silakan. Jadi karena ini hari kemarin baru saja Kartini, mungkin nanti Ibu Nirmala, langsung menjawab dia loh. Ibu Nirmala nanti tolong di direct chat ke saya nomor handphone dan alamat ya. Nanti saya infokan ke Bro Eli. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dimas Cesar. Yang kedua Bapak Dimas Cesar dan yang ketiga Bapak tadi saya cek pertanyaan tadi. Ada pertanyaan bagus tadi. Sebentar Bapak Eko Purnomo. Jadi ada 3 orang yang hari ini beruntung selamat ya, mendapatkan giveaway dari larutan
cap badak yang ada badaknya. Ya, yang ada badaknya. Bapak Eko Purnomo, Ibu Nirmala, dan Bapak siapa tadi? Dimas Cesar. Mohon chat ke saya, nomor handphone dan alamatnya biar saya catat. Nanti saya infokan ke Bro Welly untuk teknis nanti pengiriman seperti apa. Oke, terima kasih. Siap. Ada lagi yang mau disampaikan, Bro Welly? Paling seperti yang sebelum tadi sudah kita bahas, kita diskusikan bersama. Ya, mungkin sekali lagi yang pengen kita tekankan bahwa kondisi saat ini dengan perkembangan digital memang pasti ada dua sisi ya. Kita bicara seperti koin ada dua mata sisi, di mana ada positif dan negatif. Positifnya kita sangat terbantu, tapi negatifnya itu kita agak menjadi kurang mengerti dengan komunitas, sehingga kita agak menjadi diri-diri individualisme. Nah, sebenarnya gerakan kita bicara community kolaborasi itu sendiri adalah bagaimana kita menciptakan diri kita, memanfaatkan digital marketing, memanfaatkan digital yang sudah berkembang ini, tapi tetap kita mempertahankan gaya-gaya kita dulu ya. Bagaimana kita selalu punya kebersamaan, yang kita sebut dengan gotong royong bersama. Itu yang kita masukkan ke dalam platform yang kita sebut dengan kolaborasi community ini. Sehingga kita harus saling mensupport komunitas-komunitas, UMKM, teman-teman kita yang baru membangun startup, sehingga kondisi inilah yang bisa membuat kita bertahan dan malah menjadi besar, apalagi dari kondisi pandemi saat ini ya, yang sangat luar biasa, baik perusahaan besar aja sudah ini, apalagi perusahaan kecil. Sehingga bagaimana kita tetap survive dan malah lebih besar adalah kita harus membesarkan lingkungan kita dulu, daripada kita membesarkan perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Jadi kenapa kita tidak care dengan teman-teman kita yang baru membuka usaha, merintis usaha bersama. Kita belanjalah ke orang-orang, ke pasar-pasar, ke UMKM gitu ya, untuk lingkungan kita yang kemudian kita manfaatkanlah digital bagaimana untuk menjadikan sebuah kolaborasi community yang baik. Kalau misalnya ini terjadi, kita harapkan bahwa pergerakan ekonomi dari daerah-daerah dari bawah akan semakin naik. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya sangat menarik diskusi sederhana singkat, tapi menurut saya sangat dalam ya. Jadi jadikan customer sebagai advertiser. Ini menarik ya. Nah, customer itu saya tuh tadinya berasumsi ya udah customernya saya saja. Ternyata customer juga bisa dijadikan komunitas kita gitu ya. Yeah. Jadi linkkan gitu loh. Jadi jadikan customer itu menjadi komunitas-komunitas. Jadi ini menarik diskusi kita hari ini. Oke, sebentar, mungkin sebelum kita lanjutkan, kita lewat yang satu ini dulu. Rumah Inovasi. Oke, sebelum kita akhiri, izinkan saya memberikan sertifikat apresiasi dulu ke Bro Welly yang sudah sharing pengetahuannya hari ini. Ini membuka mata, jujur mata saya juga. Jadi kita harus, teman-teman harus berbanyak main ke komunitas ya. Jadi banyak bentuk, kalau perlu membentuk komunitas baru juga ya. Sekali lagi, tapi niatnya bukan untuk menjualan ya, bukan jualan Bro Welly. Kita dengan niat hati memang ingin apa istilahnya meningkatkan engagement. Nah, jadi itu salah satu poin penting di materi hari ini. Jadi ini ada sertifikat appreciation dari kami dari Rumah Inovasi. Terima kasih Bro Welly untuk terima kasih juga sharingnya. Terima kasih. Oke, buat teman-teman semua, sekali lagi untuk mendapatkan materi yang tadi sudah di-share oleh Bro Welly, teman-teman kita harapkan bergabung ke Rumah Inovasi WA Group. Sekali lagi, ini bukan WA yang TikTok, ini hanya satu arah, dan isinya hanya materi dan next event. Sederhana sekali, jadi saya tidak akan banyak chatting-chatting gitu ya. Jadi materi dan event. Kecuali ada japri dari teman-teman ke kita, tapi bukan lewat WA Group-nya. Detailnya bisa lihat di chat ada ininya, ada linknya. Dan kemudian saya berharap event ini kami menginginkan masukan dari teman-teman semua yang hari ini masih
berpartisipasi untuk memberikan evaluasi lewat link berikut. Nah, Mas Iwan, tolong linknya di-share ya Mas Iwan. Saya cek, Mas Iwan, tolong linknya di-share di, oh sudah ya, sudah ada di lembaran chatting ya. Nah, tolong nanti diisi. Oke. Untuk teman-teman, next event webinar Rumah Inovasi akan jatuh pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 dan kita kebetulan mendapatkan pembicara luar biasa juga, yaitu Pak Fatih ya, kalau nggak salah ya. Ini jadi Dr. Nasrul Syarif. Temanya menarik, yaitu Thanks God It's Friday. Jadi Bro Welly kalau suka makan ke restorannya, TGIF gitu ya, monggo. Dan dengan tema meraih sukses melalui kecerdasan spiritual. Dan tema ini universal, Bapak dan Ibu, jadi tidak mengarah kepada kepercayaan atau agama tertentu. Jadi memang kita ingin tema-tema yang universal yang bisa diikuti oleh siapa saja. Jadi open to umum. Menarik ini. Dan sebelum kita akhiri, oh ya sorry, Mas Iwan ini sudah boleh register langsung ke sini mereka, Mas Iwan? Sebentar. Bisa ya? Oke, teman-teman sudah bisa langsung register ke di situ ada bit-nya. Tolong di-share juga Mas Iwan di lembaran chatting kalau mau meregister sehingga langsung dapat link link eventnya nanti. Oke. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu. Tolong dibuka kameranya buat teman-teman semua. Tolong dibuka kameranya, diaktifkan kameranya. Oke. Mas Iwan tolong diambil ya, Mas. Oh, ada yang webcam laptop saya rusak. Oke, nggak apa-apa. Kalau yang rusak jangan beli dulu. Mas Iwan dihitung, Mas. Mas Iwan? Oke, ini ada 6 slide. Saya hitung dari slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Senyum ya, senyum semua ya. Untuk slide kedua, saya hitung. Buka masker langsung, Pak Dodi, ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Suhud sudah bergabung. Ini untuk slide ketiga, saya hitung 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya kameranya pada nggak aktif nih. Oke, kita khusus yang kamera aktif saja untuk menghormati teman-teman ya. Oke, sebentar saya disimpan ya Mas Iwan ya ininya ya. Oke, kita lanjut kembali. Oke, Bapak Ibu semua, mewakili Rumah Inovasi, WQA, dan Flash Internasional, saya mengucapkan terima kasih tentunya buat Bro Welly yang sudah yang mau sharing pengetahuan dan pengalaman hari ini. Tapi ingat teman-teman, kayaknya ada PR ya nanti ke depannya ya, digital marketing. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sampai sore ini masih bertahan. Terima kasih sekali. Tak ada gading yang tak retak, jadi mohon maaf kalau ada kekurangan dari acara ini. Untuk itu kami mohon masukan dari teman-teman memberikan feedback di link yang ada di chat. Oke ya. Kemudian saya tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berakhir pesan, dan selamat berbuka puasa nanti sore buat yang merayakannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Anda telah mengikuti Rumah Inovasi. Inspirational Web Seminar Series persembahan dari WQA Asia Pacific dan FAS International.